Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita masih belajar daring. Pada hari ini kita masuk belajar BMR, yaitu Budaya Melayu Riau. Tapi sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, pada hari ini kita belajar hutan tanah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu semoga kalian bisa menerangkan hal dan ihwal hutan tanah. Itu hutan adalah belantara yang dimiliki oleh raja, sultan, persukuan atau pribadi. Sementara rimba adalah belantara liar yang dibiarkan saja tanpa ada pemiliknya, yang ditujukan sebagai daerah resapan air atau sebagai tempat kelangsungan hidup hewan liar. Adapun tanah adalah lahan yang dimiliki oleh raja, sultan, persukuan atau pribadi yang digunakan untuk membangun rumah, berkebun dan bersawah ladang. Sementara lahan yang tidak dimiliki oleh siapapun disebut dengan padang. Maka hutan tanah adalah simbol dari hak milik seseorang. Bagi masyarakat Melayu, hutan tanah bukan sekadar tempat hidup dan mencari nafkah saja, akan tetapi juga menjadi tanda dan marwah. Dalam ungkapan adat Melayu telah dinyatakan bahwa bersuku tidak bertuah, berpuak tidak bermarwah. Ke laut ia akan hanyut, ke darat ia akan melarat, ke hulu mendapat malu, ke hilir mendapat aib. Itulah ungkapan adat Melayu kita. Kemudian hutan sangatlah bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Hutan bisa menghasilkan bahan baku yang sangat berguna. Yang pertama, obat berupa daun-daunan, buah-buahan, akar dan kulit kayu untuk mengobati penyakit yang sudah parah. Kemudian yang kedua, damar, getah kayu yang menjadi keras di dalam inti batang kayu yang tumbang. Setelah batang kayu yang tumbang sendiri itu membusuk rapuh, barulah damarnya diambil. Yang ketiga, rotan, tanaman menjalar yang kuat dan panjang. Yang keempat, sialang, pohon besar untuk memelihara lebah hutan. Biasanya dalam tiap pohon sialang terdapat lebih dari 10 sarang lebah. Kelima, hewan liar yang ditangkap menggunakan perangkap, jerat atau ditembak dengan panah, sumpit dan senapang. Yang keenam, kayu yang ditebang menurut keperluan dan bukan ditebang habis. Bila untuk membangun rumah, maka hanya 3 batang kayu saja yang ditebang. Kemudian sedangkan tanah digarap khusus sesuai keperluan si empun tanah atau yang punya tanah. Antara lain dijadikan yang pertama rumah bidang tanah dengan ukuran sekitar 30 x 20 meter. Yang kedua, kebun bidang tanah yang ditunjukkan untuk menanam tanaman khusus dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, sawah bidang tanah yang ditunjukkan untuk menanam padi. Yang keempat, ladang bidang tanah yang ditunjukkan untuk menanam padi di lahan yang tidak memiliki sumber air sendiri dan hanya bergantung pada air hujan. Yang kelima, lapangan itu bidang tanah yang ditujukan untuk gelanggang atau arena bermain. Yang keenam, bedeng yaitu bidang tanah yang ditujukan untuk industri membuat kapal, batu bata, senjata dan alat-alat rumah tangga. Bedeng juga digunakan untuk kegiatan pertambangan seperti tambang emas, tambang pasir dan tambang batu. Itulah tentang hutan tanah.
Kalau masih kurang paham bisa ditanyakan lewat WA. Kalau soal atau tugas Ibu kirimkan secara tertulis. Cukup sekian. Terima kasih Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.